Wow, ini sih Anda masih suka. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Set. Hari ini kita lagi main ke daerah BSD, tepatnya di daerah Taman Tekno. Kita lagi datang ke sebuah project yang sudah hampir jadi. Ini adalah project kelima yang kita review. Yes, benar teman-teman, mungkin udah nggak asing lagi. Kita lagi ada di projectnya Eastern Urban Capital. Tepatnya kita lagi di Favori House. Begitu rumah contohnya jadi, unitnya sudah sold out semua 100%. Teman yang tertarik banget atau memang ngefans banget nih sama project-projectnya Eastern Urban Capital, bisa tonton video ini, siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman ketika lagi cari rumah atau lagi mencari referensi untuk interior design. Nah, selain itu teman-teman, sebelum kita bahas rumahnya yang estetik banget, saya mau bahas dulu nih beberapa hal. Pertama, dari ROW jalannya. Ini kurang lebih rata-rata ROW jalan di semua project Eastern itu sekitar 6-7 meter. Menurut saya oke banget. Ini adalah taman yang bisa digunakan untuk semua penghuni dari klaster di sini. Selain itu juga akan ada fasilitas gym, kolam renang, dan fasilitas lainnya yang membuat teman-teman nyaman sekali ketika tinggal di projectnya dari Eastern Urban. Oke, langsung aja tanpa berlama. Karena mungkin teman-teman udah penasaran sama rumahnya, kita akan bahas tipe yang 6x12 dengan 3+1 kamar. Kita mulai di tampak fasadnya. Kita bisa lihat teman-teman di sini menggunakan ada accent kayu, ada accent rosternya, ada juga di bagian sininya ada menggunakan teknik kamprot. Jadi ini kan kamar utama nih. Kamar utamanya itu dia memang kacanya nggak terlalu besar karena memang untuk menjaga privasi dari penghuninya. Ini kalau untuk carport ya, carportnya mobil nih bisa untuk ukuran yang standar bisa 2 mobil. Kalau yang ukuran yang besar seperti Pajero atau mungkin Fortuner itu mungkin muatnya 1 mobil, sisanya 2 motor. Nah ini saya juga suka nih teman-teman. Jadi sininya juga menggunakan semen expose nih teman-teman. Ini tekniknya bagus banget sih. Maksudnya jarang dipakai, tapi ini juga bisa jadi inspirasi supaya rumahnya nggak gitu-gitu aja. Nah, oke lanjut yuk. Kita ke sebelah sini. Ini kita ada di area terasnya. Ini sudah tersedia kursi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ada nerima tamu atau mungkin ada paket, bisa suruh tunggunya di sini. Di unit di projectnya Eastern semuanya rata-rata sudah menggunakan kayu bengkira seperti ini sampai ke area dalam. Nah, kita masuk yuk. Sekarang pintunya sudah smart door lock ya. Oke, let's go, kita masuk. Nah, pintunya juga sudah menggunakan solid engineer nih teman-teman, yang kualitasnya bagus. Nah, kita lihat ya, begitu masuk di area lorongnya ini dari depan teras tadi sampai dalam, sampai batas sini, itu sudah menggunakan kayu bengkirai. Sekarang kita masuk yuk. Nah, di sini teman-teman ada area utama di rumah ini nih ya. Saya suka banget area ini, ngeplong banget, open space. Di sini semua aktivitas bisa jadi berbarengan ya, teman-teman. Bisa untuk nonton bareng sama pasangan, sama keluarga. Di sebelah sini ada ruang keluarga. Ada ruang makannya juga di sebelah sini yang estetik banget. Ini juga inspirasi banget. Saya suka banget nih lampu ini. Ini yang membuat ruangan ini jadi lebih hangat. Kita lanjut ke sebelah sini teman-teman. Ini ada area kitchennya. Dan saya bahas pertama adalah warna dari kitchen set yang dipadu-padankan dengan warna area backspace hingga top table. Kita mulai dari area kitchen setnya, dia dibuat sampai atas. Walaupun sebenarnya di atas itu nggak berfungsi ya teman-teman, supaya lebih manis. Di sini menggunakan warna kayu yang soft, terus dipadukan dengan warna bata. Ini bagus banget sih. Ditambah lagi dengan adanya furniture-nya yang estetik. Jadi ini memang salah satu yang bisa jadi inspirasi juga nih teman-teman, misalkan ingin menggunakan yang seperti ini. Ya lebih aman juga sih, jadi nggak mudah pecah ya kalau jatuh. Terus di sebelah sini dia menggunakan backsplace-nya itu yang warna putih. Dan di top table-nya menggunakan, ini kayaknya sih granit ya teman-teman. Granit yang motifnya itu terrazzo. Oke lah, ini untuk milenial sih. Kalau saya sih suka ya. Teman-teman komen deh, suka nggak kalau model kitchen setnya kayak gini. Nah, di bawahnya juga kitchen kabinetnya juga warnanya sama dengan yang di atas ya. Jadi seragam banget. Terus yang saya suka lagi adalah penempatan posisi. Jadi gini, teman-teman bayangin. Kita misalkan mau keluarin apa? Kita bahan makanannya, ada buah-buahan atau mungkin teman-teman mau masak sayur-sayuran atau mungkin yang lainnya. Jadi sebelum ke area kompor bisa di sini dulu, dicuci dulu. Setelah itu ditiriskan, disiapkan di sebelah sini mungkin dengan bumbu-bumbu. Lanjut ke sebelah sini untuk langsung dimasak. Ini oke banget sih. Lanjut kita ke sebelah sini. Jadi di dekat dari area dapur dia ada satu powder room. Pas lah kalau untuk tamu atau mungkin hanya sekedar untuk buang air kecil ya, atau buang air besar. Dan di sebelah sininya, di sisi sebelahnya ini ada area, sebentar saya nyalain. Nah, ada area
storage room. Jadi bisa buat gudang kalau naruh-naruh barang seperti ini. Oke, memanfaatkan area bawah tangga seperti biasa. Lanjut, kalau untuk area sebelah sini sebenarnya teman-teman bisa inspirasikan, nggak harus seperti ini meja makannya. Misalkan teman-teman mau yang konsep lain, meja bundar atau mungkin beda bentuknya apapun, bebas sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin teman-teman ada yang salah fokus nih, apa sih mas kok ada di sini? Jadi ini adalah maket dari project terbarunya Easton yang lokasinya di dekat dari sini sebenarnya. Tapi nanti kalau teman-teman mau tahu detailnya bisa langsung tanya-tanya aja. Ini dia start harganya dari 1,3 miliaran. Rumahnya mirip-mirip kayak gini, layoutnya kurang lebih iya. Konsepnya, klasternya, perumahannya kurang lebih iya. Jadi teman-teman kalau suka banget nih sama project-projectnya Easton, ini kan kebetulan adalah project kelima yang kita review. Jadi kita udah nge-review beberapa project dan semuanya orang suka banget dengan konsepnya Easton. Jadi kalau teman-teman memang pengen banget dan suka dan sesuai dengan budgetnya, bisa banget nih nanti dijadikan wishlistnya untuk bisa punya rumah dari projectnya Easton. Terus kita geser ke sini dulu teman-teman, sebelum kita ke area belakang. Ini juga saya suka banget dengan perpaduan dari warnanya ya. Sama seperti daerah kitchen set tadi, daerah dapur. Di sebelah sininya ini saya suka banget, dia menggunakan untuk sofanya itu yang 2 seat, bisa 3 sebenarnya, tapi ya, kalau gampangnya 2 sampai 3 seat. Terus juga ada perpaduan warnanya itu benar-benar ada warna coklat muda seperti ini, ada warna bata dipadukan dengan warna putih. Nah ini juga nakas-nakasnya, juga kabinetnya semuanya bagus banget, minimalis sekali, dan di sebelah sini juga ini salah satu yang pasti estetik banget sih, bisa buat foto, bisa buat naruh pajangan, foto keluarga berlibur sama pasangan sama keluarga bisa ditaruh di sebelah sini. Dan kalau kita lihat nih teman-teman, ini ciri khasnya Easton nih. Kita buka dulu, ini area taman belakangnya teman-teman. Kurang lebih sekitar 2 meter ukurannya ke belakang, 2 sampai 2,4 meter. Di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk area santai, untuk area nyari inspirasi kalau misalkan teman-teman lagi suntuk, atau untuk area minum teh, minum kopi di pagi atau sore hari. Karena di atasnya voidnya kebuka. Jadi misalkan ini kan kebetulan lagi agak gerimis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau akalin pakai kanopi, bisa banget nih. Sekarang kan udah zamannya yang bisa buka tutup, nah itu juga oke banget tuh. Jadi kalau misalkan pengen kena matahari bisa tinggal dibuka, kalau agak kepanasan tinggal ditutup. Teman-teman nanti dapatnya kalau kayu bengkeranya udah dapat, tapi kalau ini nanti tanah aja ya. Karena biasanya ada juga nih kita jadikan kolam ikan, atau juga bisa di teman-teman dijadikan vertical garden nih. Sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di sebelah sini kita geser. Teman-teman di sini kan sudah ada colokan, sudah ada instalasi air, bisa dimanfaatkan untuk area taruh mesin cuci. Jadi di sini bisa untuk area servis juga. Nah, di sini teman-teman ada satu kamar ART dan kamar mandi ART. Ukurannya, kalau saya nyebutnya masih sangat manusiawi. Bisa ukuran muat kasur yang ukuran single, tambah lemari yang lemari baju juga masih muat di sebelah sini. Jadi oke sih. Mas, kalau saya belum mau pakai ini dijadikan gudang, boleh. Sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ini adalah layout basicnya aja. Kalau teman-teman nanti mau ubah, renovasi sendiri pun nggak masalah. Lanjut yuk, sekarang kita mau ke lantai 2. Tapi saya mau notice nih teman-teman, ini kan biasanya cuma ada di rumah-rumah contoh ya. Tapi ini nanti teman-teman dapatkan kalau beli di Favorite House. Lanjut, kita naik sedikit. Ini juga handlingnya sudah seperti ini teman-teman, sudah kayu seperti ini dan juga pakai besi hollow. Ini temboknya nanti putih polos, belum ada pajangannya ya. Nah ini tinggal teman-teman tambahin aja. Yang mau saya sorot adalah area skylightnya yang di atas. Ini skylightnya besar banget teman-teman. Dari tempat saya berdiri ini sampai di ujung atas, sampai sini. Sampai sini nih skylightnya. Jadi di area tangganya ini nggak akan gelap kalau di pagi hari sampai sore hari. Nggak perlu pakai lampu. Dan tangganya juga nggak sempit teman-teman. Kita sudah sampai di lantai 2 nih teman-teman. Di sini terdapat 3 kamar tidur plus 1 multifungsi room. Ini kamar utamanya dengan kamar mandi dalam. Ini kamar tidur anak dengan kamar mandi yang di dalam sharing dengan kamar berikutnya. Itu kamar yang ketiga. Dan itu adalah ruang multifungsi plus ada balkon yang menghadap ke taman yang ada di belakang tadi. Sekarang kita masuk sini dulu yuk. Wow, ini sih Anda masih suka. Khususnya buat pasangan muda atau mungkin Anda memang suka banget rumah dengan konsep estetik seperti ini bisa jadi referensi banget teman-teman. Mas, kalau saya mau niru interiornya boleh nggak sih? Boleh.
teman-teman mau jadikan inspirasi untuk di rumahnya atau di kamarnya, bisa banget nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk lantai ini sudah menggunakan homogeneous tile atau granit. Ini yang motifnya kayu. Ini bisa ditiru juga nih teman-teman, inspirasinya seperti ini. Nah, di sini dia masih ada kaca, area kaca yang besar, tapi ini bukan kaca yang bisa dibuka ya. Jadi memang konsepnya itu dia dibuat melengkung. Oke lah, untuk sumber pencahayaan. Nah, bisa dibuka tuh sebelah sini teman-teman. Ada kaca kecilnya. Jadi emang ini konsepnya private, ruangan private yang memang tidak bisa diakses atau dilihat dari luar. Sebelah sini, sisi sebelah kanan saya, ini dijadikan area wardrobe. Ditambah juga ada area meja rias, jadi bisa memanfaatkan di sebelah sini. Lanjut, kita geser. Nah, ini kasur bisa ukuran besar ya teman-teman, bisa queen size atau king size pun masih muat, karena di kanan kirinya tadi itu masih lega nih, masih lega banget areanya. Di sini bisa menggunakan meja yang cukup besar, area nakasnya. Ini juga bisa teman-teman inspirasi banget nih, menggunakan lampu yang warnanya kuning seperti ini, jadi biar kalau pas tidur tuh lebih nyaman. Nah, ini di area depannya, ini juga, ini seperti kayak di bawah tadi nih, mirip nih teman-teman nih. Saya suka banget kalau konsepnya ada melengkung-melengkung seperti ini, dan warna ini, saya nggak tahu, suka banget warna perpaduan antar dua motif ini nih, dua motif warna ini suka banget saya. Ini area terakhir yang di lantai, di kamar utama, kamar mandi, cukup pas ukurannya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan saya sih suka sih kalau untuk ukuran seperti ini. Sanitarinya sudah menggunakan American Standard, dan yang saya suka pertama, jadi gini teman-teman, jadi kan kalau dari luar itu ada konsepnya roster. Nah, jadi ini bisa dibuka sebenarnya, di bagian bawahnya juga bisa dibuka, jadi nggak akan sumpek juga nih kamar mandinya. Di sini ada area untuk wastafel, ada kaca yang besar banget. Ini emang interior desainnya bagus banget sih, membuat rumahnya itu jadi sangat estetik. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ke kamar berikutnya. Yuk kita lihat. Nah, tadi kita udah lihat kamar utamanya. Sekarang kita tinggal lihat dua lagi. Ini kamar anak yang pertama. Yuk kita masuk. Seperti biasa, pertama yang saya akan komen adalah interiornya. Ini sih memang benar-benar dipikirin sih. Ini bisa kamar anak cowok, bisa anak perempuan juga bisa. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Di sini dia manfaatkan begitu masuk ada area lemari. Lemarinya besar ternyata. Oke. Ini juga jadi dia langsung dibuatnya itu pakai interior design supaya nyambung jadi meja belajar yang cukup besar. Ini sih bisa sampai kuliah masih bisa nih dipakai. Karena cukup besar mejanya. Nah, ini kasurnya di sebelah sini. Di sebelah sini tetap masih ada jendela. Jadi nggak akan sumpek. Ini kalau dibuka dia hadapnya ada taman. Jadi gini, di antara dua kamar ini ada satu kamar mandi yang dimana nanti ada area outdoornya, kita lihat dari kamar mandi ya. Oke, lanjut yuk. Kalau lantainya sama ya teman-teman, lantainya sama kayak di kamar utama tadi. Yuk lanjut, sekarang ke sini. Nah, jadi ini teman-teman, yang kamar mandi sharing dari dua kamar. Jadi kalau anaknya lagi mau pakai yang di sebelah sini, yang ini tinggal ditutup aja, tinggal dikunci. Nah, ini tadi saya bilang nih, jadi dari kamar yang pertama tadi jendela, dia pas buka itu ke sini. Jadi tetap nih, di atasnya kan voidnya kebuka. Ya teman-teman, dapat udara juga nih dari sini. Oke, lanjut. Kita ke kamar berikutnya lewat sini ya. Ini dia teman-teman kamar ini. Ukurannya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, cuma dia kayak mirroring aja teman-teman. Kacanya ngadep ke taman yang ada di bawah tadi. Oke, untuk lantainya sama. Untuk perpaduan interior warnanya juga kurang lebih sama. Jadi oke lah, saya suka kedua-duanya kamar yang ada di lantai 2 ini. Kita udah lihat nih, ketiga kamar tidur di lantai 2. Sekarang kita tinggal lihat satu ruangan lagi, yaitu ruang multifunction room. Ini bisa dijadikan ruang kerja, ruang belajar, atau ruang hobi. Jadi teman-teman misalkan kerjanya itu masih hybrid, kadang di rumah, kadang dari kantor, bisa nih manfaatin area sini untuk ruang bekerja yang privasi. Ditambah lagi kalau misalkan nih lagi mau nyari inspirasi, mungkin lagi pusing, lagi suntuk habis meeting ya kan, mau cari area outdoor, nggak perlu jauh-jauh turun ke bawah teman-teman, karena di sebelah sini langsung ada area outdoornya. Yuk kita masuk. Jadi di sini teman-teman nanti bisa manfaatkan, misalkan taruh kursi atau sofa ya, mau yang bisa selonjoran atau yang kursi panjang juga bisa. Ini ada rosternya, jadi dia tuh supaya dapat sirkulasi udara juga nih. Jadi kalau tembok doang kan dia agak nutup gitu. Nah, ini ke bawah.
itu area taman yang tadi kita lihat di lantai 1. Misalkan nih bisa ada pertanyaan, Mas, ini kan kita bisa ngeliat belakang, samping, rumah tetangga. Boleh nggak sih kalau misalkan kita tambahin tinggiin lagi misalkan? Boleh aja, nggak masalah, karena area belakang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Selama itu tidak mengubah fasad, biasanya itu boleh. Oke? Nah teman-teman, kita udah beres nih lihat rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 2 dan semuanya kita udah explore. Saya mau info juga, kebetulan ketika kita review rumah ini, semua unitnya sudah sold out. Jadi teman-teman yang suka dengan rumah ini, dengan layoutnya, dengan konsepnya, dengan lokasi dan harganya juga masuk sesuai budget, teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kebetulan banget nih berita baik. Karena baru banget launching project terbaru juga, ada 2 sebenarnya, satu di daerah sekitaran Serpong, satunya lagi ada di daerah sekitaran Ciputat. Nah, harganya start dari 1,3 miliaran dan 1,6 miliaran. Kalau misalkan teman-teman masih sesuai budget dan mau tahu detailnya seperti apa, caranya gampang banget. Nanti teman-teman bisa aja langsung klik link yang ada di deskripsi, bisa tanya-tanya detail ke situ mengenai project dari Eastern Urban Capital ke tim kita yang udah kita siapkan untuk bantu teman-teman semua. Sip, udah beres nih. Lanjut yuk, kita akan bahas harga, cara bayar, serta tes akses. Kita sudah di segmen duduk barang. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Namun, karena unitnya sudah sold out, jadi kita nggak bahas lagi Favorite House-nya ya. Namun yang kita akan bahas lebih ke Project Eastern yang sudah launching, yang bisa teman-teman nih, misalkan suka dengan konsep rumah seperti yang kita review kali ini, bisa banget nih mampir ke project terbarunya. Jadi kalau yang di Favorite House ini kan dia ada 2 tipe ya, 6x12 dan 7x12. Semuanya sudah sold out. Start harganya waktu launching 1,3 miliaran. Nah, ketika kemarin sebelum rumah contohnya jadi, itu harga terakhirnya di 1,5 miliaran. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau beli rumah ketika baru mau launching, itu harga jauh lebih terjangkau ketika sudah jadi rumah contoh. Bahkan ini hampir semuanya sudah dibangun, jadi tinggal beberapa unit aja yang lagi pembangunan. Nah, nanti kalau misalkan nih teman-teman suka dengan konsep yang ada di perumahan yang kita review ini, bisa nih datang ke 2 project yang terdekat dari sini. Pertama di daerah Serpong, itu di dekat Universitas Pamulang, itu ada yang terbaru, mulai harganya di 1,3 miliaran. Teman-teman bisa dapat rumah yang layoutnya kurang lebih mirip, mungkin bedanya di tampak fasad dan di lokasi. Nah, yang kedua ada di daerah Ciputat, itu dekat rumah sakit ASih, itu sekitar 1,6 miliaran harganya, kurang lebih 3 plus 1 kamar juga. Jadi semua project Eastern itu hampir semuanya 3 plus 1, biasanya 3 plus 1. Satunya lagi itu ruang multifungsi seperti yang ada tadi kita lihat di lantai 2, ada itu ruang multifungsi. Nah udah, buat teman-teman nih kalau misalkan penasaran mau lihat project terbarunya seperti apa, detailnya seperti apa, bahkan mau tahu lokasinya di mana, caranya gampang banget. Langsung ya teman-teman, langsung klik link di deskripsi. Teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena siapapun yang dapat info dari Farm Asset sudah kami briefing, teman-teman akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Jadi nggak perlu takut-takut akan dikejar-kejar. Oke, sip, kita udah beres nih. Lanjut yuk, kita akan lihat aksesnya. Sekarang kita akan tes aksesnya dari Favorite House ke arah BSD. Kita akan lihat ada apa aja di sana dan kita akan timerkan seperti biasa. Yuk kita nyalakan 3, 2, 1, let's go. Ini sebelah kanan kita, nanti sebelah kanan saya nanti akan jadi swimming pool, gym area dan juga ada library. Kita udah diakses baru ketika keluar dari Favorite House. Ini bisa muat 2 mobil dan ini lihat ketika kita papasan itu masih oke banget, masih aman. Nah ini teman-teman, sebelum kita keluar di sebelah kanannya ada sekolahan nih. Jadi kalau mau cari sekolah nggak usah pusing-pusing, di sebelah sini udah ada. Ini ada SD negeri. Kita keluar ke akses utama Taman Tekno. Ini sekitar 2 menit. Begitu keluar sebelah kiri langsung ada Pertamina pom bensin ya, teman-teman. Nah ini RW jalannya besar banget. Nah kita bisa sama lihat. Kita udah masuk di kawasan yang dekat banget BSD nih. Ini kanan kiri semua ruko-ruko, ada kuliner-kuliner terkenal, ada Pizza Hut, ada bakso bujangan, ada BBK Leo, dan masih banyak tempat kuliner yang enak-enak banget di sekitaran sini. Itu bisa dijangkau dari Favorite sekitar 6,5 menit. 8 menit 45 detik kita bisa sampai stasiun. Tinggal nambah sedikit lagi, sebelah kiri itu ada pintu tol BSD. Nih kita lihat ya.
Nah ini teman-teman nih, ini akses ke stasiun juga nih sebelah kiri. Nah ini teman-teman sebelah kiri akses untuk ke jalan tol. Waktunya 9 menit 40 stop ya. Oke. Setiap properti ada jodohnya. Semoga jadi properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir buat teman-teman ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Langsung aja follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.